Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat berkumpul di rumah Tuhan dan selamat beribadah juga di tempat masing-masing. Karena pagi hari ini kita tidak bisa berkumpul semua di dalam rumah ibadah, tapi di rumah masing-masing. Puji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami siapkan hati kami, seluruh hidup kami untuk menerima firman-Mu. Sebab itu berfirmanlah ya Tuhan, agar kami mengerti isi hati-Mu, sehingga kami boleh melangkah tepat seperti yang Kau kehendaki selama kami hidup di atas bumi ini. Terima kasih Bapa, kami mohon pertolongan Roh Kudus, mengungkapkan rahasia firman-Mu, agar seluruh kami semua, jemaat Tuhan, boleh menerima firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu semuanya, kita akan baca dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari satu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Puji Tuhan, Bapak Ibu, pagi hari ini, karena acara minggu pertama adalah acara Perjamuan Kudus, kita baca ayat-ayat ini. Kita beri judul ayat ini, firman Tuhan ini adalah perbedaan kuasa darah pada waktu perjanjian lama dan kuasa darah Tuhan Yesus di saat perjanjian baru. Sebab dalam perjanjian lama pun, jika umat berdosa, maka mereka harus mengorbankan domba, mengorbankan lembu, menumpahkan darah, dan untuk mendapatkan pengampunan dosa. Tetapi perjanjian lama dan perjanjian baru ada bedanya. Sebab itu kita akan meneliti firman Tuhan bersama-sama, apakah perbedaan kuasa darah korban perjanjian lama dan darah korban perjanjian baru, yaitu korban Tuhan Yesus. Kita akan melihat yang nomor satu adalah darah perjanjian lama. Ayat yang ke-13 mengatakan, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Haleluya. Dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa darah lembu muda, darah korban perjanjian lama, itu menyucikan secara lahiriah. Jadi tidak sampai kepada isi hati manusia. Ayat ini mengatakan sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Berarti tidak suci sepenuh hidup manusia. Hidup manusia terdiri dari 3 unsur, tubuh, roh, dan jiwa. Tetapi di sini dikatakan yang disucikan adalah lahiriah, berarti hanya bagian luar, bagian tubuh yang disucikan. Lalu dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 3, Ibrani pasal 10 kalau kita baca ayat 3 mengatakan, tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Inilah perjanjian lama, korban perjanjian lama. Begitu bangsa Israel mengadakan korban penebusan dosa maksudnya, maka mereka diperingatkan akan adanya dosa. Berarti dosa selalu ada. Mereka ingat selalu akan dosa, dosa yang mereka perbuat dan lain sebagainya. Itulah korban perjanjian lama, darah perjanjian lama. Nomor 1, menyucikan secara lahiriah. Nomor 2, mengingatkan akan adanya dosa. Jadi manusia ingat akan adanya dosa. Lalu ayat yang keempat,
Ibrani 10 ayat 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ayat 4 dengan jelas tidak mungkin. Haleluya. Satu kemustahilan kalau darah lembu, darah domba jantan itu bisa menghapuskan dosa. Hanya menyucikan lahiriah saja, tetapi dosa tetap ada. Itulah darah perjanjian lama. Nomor 1, menyucikan secara lahiriah. Nomor 2, mengingatkan manusia tentang adanya dosa. Nomor 3, tidak mungkin bisa menghapuskan dosa. Berarti dosa tetap ada. Padahal kita tahu upah dosa adalah maut. Itulah darah perjanjian lama. Lalu kita akan maju tentang kuasa darah perjanjian baru, yaitu darah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali ke Ibrani pasal 9 tadi. Kembali ke pasal 9 ayat yang ke-14. Kita akan baca ayat ini. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Inilah darah perjanjian baru. Kuasa darah perjanjian baru, darah Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah. Ayat 14 dikatakan dengan jelas, akan menyucikan hati nurani kita. Haleluya. Perjanjian lama, darah korban perjanjian lama tadi tidak menyucikan hati, tetapi darah perjanjian baru menyucikan hati nurani. Apakah hati nurani itu? Nurani, kalau saya buka di kamus bahasa Indonesia dikatakan nurani itu adalah lubuk hati yang paling dalam, perasaan hati yang paling dalam, di dalam dasar hati. Berarti darah perjanjian baru menyucikan hati kita sampai ke dasar hati, sampai ke lubuk hati kita. Bukan hanya lahiriah, hati kita dikuduskan sepenuhnya oleh kuasa darah perjanjian baru yang ditumpahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dikatakan ayat yang ke-14 tadi bagian selanjutnya, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Haleluya. Supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Kita bisa beribadah, kita layak, kita berkenan, diperkenan Allah, diperkenan oleh Allah untuk beribadah kepada Dia. Kenapa? Karena hati kita dikuduskan oleh darah perjanjian baru, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam kitab Injil Matius pasal 5, Tuhan Yesus berfirman, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan mampu diperkenan memandang Tuhan. Haleluya. Berarti dalam perjanjian lama manusia belum mempunyai perkenanan seperti itu. Sebab kesuciannya hanya lahiriah, hatinya belum kudus. Tetapi dalam perjanjian baru, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus disucikan sampai ke dasar hatinya, sehingga layak, dapat, bisa berkenan beribadah kepada Allah yang hidup. Haleluya. Bukankah itu sangat luar biasa? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan memandang Allah. Untuk dapat bertemu dengan Tuhan, untuk layak menghampiri Dia yang Maha Kudus, harus suci, harus kudus seluruh hidup kita. Dari dasar hati kita kudus, niat hati kita menjadi kudus, perasaan hati yang murni, sehingga kita dapat beribadah kehadirat Allah yang hidup. Kenapa dikatakan Allah yang hidup? Berarti adalah yang mati. Allah yang bukanlah sejati, itu Allah yang terdiri dari kayu, batu, dan lain sebagainya. Tetapi kita berbakti bukan kepada Allah yang mati,
Tetapi kita berbakti pada Allah yang hidup. Allahnya Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya bangsa Israel, Allah yang mencipta langit dan bumi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah kuasa darah perjanjian baru. Lalu ayat yang ke-15. Ibrani pasal 9 tadi. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah dipanggil dapat menerima bagian yang kekal, yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Haleluya. Ayat 15 mengatakan karena itu. Haleluya. Menunjuk kepada korban Tuhan Yesus, menunjuk kepada darah perjanjian baru yang dicurahkan untuk menyelamatkan kita. Karena itu, karena Tuhan Yesus telah melakukan pengorbanan seperti itu, telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, mencurahkan darahnya. Karena itu, ia, ada i-nya itu huruf kapital menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Haleluya. Dia menjadi pengantara suatu perjanjian yang baru. Sebab perjanjian yang lama telah diingkari oleh bangsa Israel. Perlu Tuhan Yesus turun ke dalam dunia memperbarui perjanjian itu dengan meterai darahnya sendiri. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal. Ini sangat luar biasa. Haleluya. Orang yang telah dipanggil, yang menerima Tuhan Yesus, dikatakan di sini, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Itu sangat luar biasa. Kita mendapat bagian yang kekal. Tuhan menyediakan kerajaan surga penuh kemuliaan untuk anak-anaknya. Apapun yang dipunyai Bapa itu untuk kita anak-anaknya. Haleluya. Terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Haleluya. Puji Tuhan. Darah Tuhan Yesus menyucikan, menebus kita dari pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan dari perjanjian yang pertama. Hanya oleh darah Yesus manusia selamat. Hanya oleh darah Tuhan Yesus manusia dikuduskan seluruh hidupnya dan layak bertemu dengan Tuhan dan akan menerima semua yang kekal yang dijanjikan itu. Selain di dalam Tuhan Yesus tidak ada. Jadi ingat, satu orang yang percaya kepada darah Yesus, darah perjanjian itu disucikan dari dalam lubuk hatinya kudus, lalu berkenan bertemu dengan Tuhan, lalu yang selanjutnya kita berhak menerima janji yang kekal itu. Itu sangat luar biasa. Haleluya. Kita akan baca dalam kitab 1 Yohanes pasal yang 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Haleluya. Ayat ini bagian terakhir kita ambil. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Hanya darah Tuhan Yesus yang mampu menyucikan kita dari segala dosa. Yang menghapus dosa. Hanya darah Tuhan Yesus. Karena kitab Ibrani tadi mengatakan mustahil darah domba dan lembu itu bisa menghapus dosa. Hanya darah Tuhan Yesus yang sanggup menghapus dosa, menyucikan kita dari segala dosa. Kenapa kok segala dosa? Haleluya. Kita tahu tentang dosa. Nomor 1, hamartia, paraptoma, anomia. Hamartia artinya tidak kena sasaran.
Paraptoma artinya menyimpang dari kebenaran. Anomia artinya berdiri menentang kebenaran. Itu jenis dosa. Dan orang bisa melepaskan diri dari hamartia, paraptoma, anomia kalau orang itu menerima darah Yesus Kristus. Atau dengan lain kata, hanya oleh kuasa darah Tuhan Yesus sendiri yang mampu melepaskan dosa dari hidup kita, yang melepaskan kita dari dosa tadi. Dosa tidak kena sasaran, dosa menyimpang dari kebenaran, dosa menentang kebenaran. Berarti siapa yang menerima Tuhan Yesus, menerima korban Tuhan Yesus, dia diberi kemampuan oleh Roh Kudus untuk mampu tepat sasaran, untuk mampu tidak menyimpang dari kebenaran. Diberi kemampuan untuk mampu tidak pernah menentang kebenaran. Itu hanya oleh kemampuan korban Tuhan Yesus Kristus. Manusia yang percaya dikuduskan lalu diberi kemampuan untuk melepaskan diri dari segala dosa. Sebab hanya darah Yesus yang mampu menyucikan kita daripada segala dosa. Haleluya, puji Tuhan. Ini renungan firman Tuhan yang singkat. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sebab ini minggu pertama, kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus bersama-sama. Haleluya. Mari kita berdoa, kita menghadap Tuhan. Kita berdoa untuk perjamuan kudus yang telah tersedia. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas perjamuan kudus yang tersedia Tuhan. Kami memperingati akan korban-Mu, darah-Mu yang Kau curahkan yang menyucikan hati kami, yang memberikan pengharapan bagi kami untuk menerima janji-Mu yang kekal itu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas korban-Mu Tuhan, yang berkuasa melepaskan kami dari segala dosa, menyucikan hati kami sehingga kami layak beribadah kepadamu, Allah yang hidup. Persatukan kuasa pengorbanan-Mu dengan perjamuan kudus ini Bapa, agar setiap kami anak-anak-Mu yang makan dan minum perjamuan kudus, kami boleh menikmati kuasa-Mu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, kami percaya yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang menghadapi masalah, Engkau menyertai dan memberikan hikmat akal budi untuk mengatasi segala masalah hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa. Sekali lagi persatukan korban-Mu dengan perjamuan kudus pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat roti sebagai lambang dari tubuh Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan tubuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku makan tubuh-Mu Tuhan. Haleluya. Demikian, darah Tuhan kita angkat ke atas. Sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum darah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minum darah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur atas perjamuan kudus pada hari ini. Kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu Tuhan. Kau telah mengorbankan diri-Mu, mencurahkan darah-Mu, menebus dosa kami, menyucikan hidup kami, memperkenankan kami di hadapan-Mu.
kami mengucap syukur, kami menjadi milik-Mu ya Tuhan. Kami percaya kuasa darah-Mu, kuasa pengorbanan-Mu menyucikan segenap hidup kami, menyucikan tubuh kami dari segala macam penyakit, menyucikan alam pikiran kami, menyucikan hati kami sepenuhnya, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu akan terus memenuhi hati dan hidup kami, sehingga yang terekspresi dari hidup kami di bumi ini hanyalah kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur atas perjamuan kudus pada hari ini. Kami terima, kami menghormati pengorbanan-Mu. Pada hari ini kami mengucap syukur. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami mengucap syukur. Haleluya. Sebelum kita pulang, kita menghadap Tuhan. Bapa di surga, sebentar lagi anak-anak-Mu mau meninggalkan tempat ini. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Segala pengorbanan yang telah dipersiapkan, Tuhan kuduskan agar berkenan di hadirat-Mu, membawa kelancaran pekerjaan-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati jemaat-Mu, agar mereka pulang dengan membawa berkat yang sempurna dari hadirat-Mu. Baik berkat jasmani ke atas semua usaha jemaat-Mu. Berkati pertanian-pertanian mereka, berkati ternak-ternak mereka, berkati dagang-dagang mereka, berkati mereka yang bekerja sebagai karyawan kantor, karyawan toko, pembantu rumah tangga, pegawai negeri swasta. Berkati semua Bapa, seperti janji firman-Mu. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Terlebih berkat rohani, berkat damai sejahtera, sukacita, berkat hidup kekal, berkat kekuatan iman. Limpahkan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kehadirat-Mu pada pagi hari ini. Sekarang, saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat, rahmat, damai sejahtera, sukacita, berkat materi ke atas semua usahamu. Berkat yang sempurna dari Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama yang Maha Kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, melimpah dalam hidup kita saat ini, sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Tuhan memberkati. Haleluya.